Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga tentang energi alternatif. Sebelum melanjutkan ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Nah, matahari merupakan sumber dari energi penerangan yang paling besar di dunia. Matahari memancarkan sebagian besar radiasi yang dinamakan elektromagnetik. Sementara manusia sendiri hanya bisa melihat sebagian kecilnya saja dari energi yang satu ini, yakni dikenal dengan nama cahaya tampak. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik? Nah, selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Pada gambar tampak 3 potongan jeruk, apel, dan kentang. Siapkan 5 potong kabel atau kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm. 1 bola lampu senter, penjepit buaya. Nah, di sini penjepit buaya bukan berarti binatang buaya ya, tapi penjepit buat kabel. Nah, seng dan tembaga bisa kamu dapatkan dari baterai bekas. Kamu bisa menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Amatilah gambar berikut, ikutilah kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala. Diskusikan dengan temanmu bagaimana caranya agar lampu menyala. Nah, di sini anak-anak bisa mempraktekannya di rumah, ya. Nah, buah jeruk ini bisa menggantikan sumber energi listrik, ya, merupakan energi alternatif. Apa sih energi alternatif? Energi alternatif itu yaitu pengganti, ya. Misalkan listrik sudah tidak ada, berarti ada penggantinya apa? Nah, inilah buah jeruk ini merupakan sebagai energi alternatif, ya. Ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, ya. Jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi. Di mana-mana ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai hemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan. Ya, di sini kita akan membuat energi alternatif dari buah jeruk lemon, ya. Nah, cara membuat listrik dari jeruk nipis atau jeruk lemon. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik.
Apakah ada energi pengganti energi listrik selain bermanfaat untuk kebutuhan minuman? Jeruk nipis pun dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang dapat menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk menghidupkan lampu. Jadi anak-anak, jeruk nipis di sini mempunyai manfaat sebagai energi alternatif ya. Selain dia manfaatnya buat obat ya, juga bisa menghasilkan atau bisa menggantikan energi listrik ya sebagai energi alternatif. Nah, alat dan bahan. Yang pertama, jeruk nipis 4 buah, uang koin 4 buah, paku kecil 4 buah, kabel penjepit buaya 4 pasang, gunting atau cutter. Nah, lampu LED 1 buah atau lampu senter ya. Nah, anak-anak harus menyiapkan bahan-bahannya dulu. Bahan-bahan yang akan dibutuhkan pada saat membuat energi alternatif. Ada 6 bahan yang harus anak-anak siapkan ya. Nah, ini kalau misalkan bahannya sudah siap, nanti boleh langsung dipraktekkan, minta dibimbing sama orang tuanya di rumah. Saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu suatu hal yang dapat Edo lakukan. Mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaiannya. Lani juga ingat ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun, bahkan belanja ke warung Mpok Minah di ujung kampung pun ia mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor untuk jarak yang sangat dekat. Lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda, lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Ya, di sini ada cara kerja membuat energi alternatif dari jeruk nipis. Cara kerja yang pertama, setiap jeruk ditusuk satu uang koin yang berfungsi sebagai kutub negatif dan satu paku kecil yang berfungsi sebagai kutub positif. Dalam satu belahan yang sama pada jeruk. Nah, yang kedua, uang koin pada jeruk yang satu dihubungkan dengan paku kecil pada jeruk yang lain melalui kabel penjepit buaya. Yang ketiga, selanjutnya hubungkan kabel penjepit buaya dengan lampu LED. Lampu senter tadi ya. 4. Amati percobaan dan catatlah hasil pengamatanmu. Nah, di sini anak-anak bisa langsung mempraktekannya setelah mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Tadi sudah dijelaskan bahan-bahannya. Kalau misalkan memang sudah siap, sudah lengkap bahannya, bisa langsung melihat cara kerjanya. Cara kerja pembuatannya seperti apa ya. Ada 4 tahap cara kerja pembuatan energi alternatif dari buah jeruk nipis. Nah, selain buah jeruk juga boleh menggunakan buah apel,
kentang ya. Mungkin itu bisa digunakan juga. Kalau misalkan anak-anak tidak menemukan buah jeruk, boleh menggunakan apel, kentang, dan lain sebagainya ya. Oke, baik, itu saja pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.